Begitu besar kasih Tuhan bagi setiap kita, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya, kita tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Kristus turun ke dunia, Dia telah rendahkan dirinya, ganti insan yang berdosa. Dia berikan pengharapan. Haleluya. Ku puji Kau Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, karena begitu besar kasih-Mu, karena begitu besar cinta-Mu, Kau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Kristus turun ke dunia, Dia telah merendahkan dirinya, Dia telah rendahkan dirinya, menggantikan setiap kita yang berdosa. Oh, ganti insan yang berdosa. Oh, Dia berikan pengharap. Mari bersama angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan dan katakan, oh haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, ku puji Kau Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Mari menyembah Dia bersama. Ku sembah Kau Yesus, oh, karena begitu besar kasih-Mu, amin. Karena begitu besar cinta-Mu, Engkau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan. Karena begitu besar kasih-Mu, ya Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Engkau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Oh, di dalam-Mu Tuhan. Segala dosaku, segala dosaku, masa laluku telah Kau bayar dengan darah-Mu.
pergumulanku dan deritaku telah Kau tebus di atas salibmu. Segala dosaku, masa laluku, telah Kau bayar dengan darah. Segala pergumulanku, telah Kau tebus di atas salibmu. Mari angkat kedua tanganmu tinggi, bersama katakan, karena begitu besar kasih-Mu, karena begitu besar cinta-Mu, Kau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan, supaya setiap orang. Saya undang Bapak Sandi untuk maju ke depan. Supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Tepuk tangan buat karya penebusannya yang sangat mulia. Oh, Yesus. Terima kasih Yesus. Bapak yang baik. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bertemu kembali dalam doa pagi kita saat hari ini. Kita mau mengucap syukur buat anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab hanya oleh anugerahnya kita boleh ada sampai hari ini. Haleluya. Mari saudaraku yang terkasih, kita mau sama-sama menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Dengan imanmu, dengan rasa syukur kepada Tuhan. Sebab oleh anugerahnya kita ada sampai hari ini. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
selamatkanku, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amin. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Oh, semakin hari semakin besar anugerah-Mu, Yesus, yang selalu hadir di dalam hidupku. Semua anugerah-Mu, semua penyertaan-Mu. Ku ada hari ini bukan karena kuatku, namun Roh-Mu, Yesus. Ku mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih. Tanpa-Mu kami tak ada hari ini. Terima kasih, terima kasih Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Oh, Hosana Yesus. Terima kasih Tuhan, Hosana. Haleluya.
Haleluya, dimuliakan Kau Tuhan, ditinggikan Engkau Yesus. Hosana Tuhan, ku sembah, mari sembah Yesus Tuhan. Hosana, I surrender Lord. Thank you Jesus. Oh, sebab Kau Allah yang besar, yang layak kami sembah. Oh, kami puji Kau Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Yesus. Kemuliaan bagi Allah yang besar, yang selalu membuat hidupku indah. Tuhan, oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Yesus, Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Kau Yesus yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Sebab Kau Allah yang besar, sebab Kau Allah yang layak kami tinggikan. Kami ada hari ini Tuhan, semua anugerah-Mu. Tanpa-Mu Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Tetapi karena kasih anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami, Engkau memberikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk boleh menaikkan pujian bagi-Mu. Kami telah menyembah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kiranya penyembahan kami ini boleh menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, pada kesempatan kali ini Tuhan, kami mau naikkan dua syafaat kami kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh mendengarkan, yang boleh melayakkan kami Tuhan Yesus. Namun sebelum kami menaikkan dua syafaat kami hari ini Tuhan, kami mau merendahkan hati kami Tuhan, merendahkan diri kami di hadapan-Mu, supaya kiranya Engkau mengampuni kami Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami layak untuk menaikkan
Dua syafaat kami saat hari ini. Tuhan yang baik di dalam hujan surga, kami berdoa kepada Engkau Tuhan untuk negara kami ini, Republik Indonesia. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang sudah boleh memberkati negara kami, mengizinkan negara kami menjadi negara yang merdeka. Sampai hari ini Tuhan, itu semua anugerah-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau selalu hadir Tuhan di dalam negara kami ini, memberkati negara kami. Berkati Tuhan para pemerintah yang boleh Tuhan pilih Bapa untuk memerintah di negara kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang katakan oleh firman-Mu, bahwa segala pemerintah yang ada itu semua berasal daripada Engkau Tuhan. Itu semua adalah atas izin daripada-Mu. Karena itu Tuhan, kami berdoa supaya kiranya hikmat yang daripada-Mu turun atas pemimpin negara kami ini Tuhan Yesus, sehingga mereka beroleh hikmat daripada-Mu. Mereka melakukan tugasnya Tuhan, sudah tanggung jawab mereka. Kami boleh melihat Tuhan, banyak hal-hal yang boleh menggoncang negara kami ini Tuhan. Banyak hal-hal yang boleh diperdebatkan Tuhan di negara kami ini. Tetapi kami Tuhan saat hari ini Tuhan berdoa kepada-Mu, supaya kiranya Tuhan yang boleh melihat Tuhan Yesus, hal apapun yang boleh terjadi di negara kami ini Tuhan, hal apapun Tuhan yang menjadi perdebatan negara kami ini Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati negara ini, dalam nama Yesus kami serahkan Tuhan. Dan kami berdoa kepada-Mu Tuhan secara khusus untuk kota kami Surabaya, tempat kami boleh mendirikan gereja sebagai tempat beribadah muji muliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati kota kami ini Tuhan Yesus. Kami boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan sebelumnya untuk kota kami ini. Biarlah kiranya ada tetap seperti itu Tuhan, bahkan lebih lagi penyertaan-Mu di dalam kota kami ini Tuhan. Memberkati kota ini lebih maju lagi Tuhan, semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Menjadikan kota ini menjadi kota pendoa, kota yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga kami Tuhan Yesus boleh terberkati di tempat ini Tuhan, di kota kami ini Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan berdoa kepada-Mu Tuhan Yesus, untuk gereja kami GBT Genesis Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Prosedur yang ada di gereja ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati Bapa. Berkati setiap jemaat Tuhan yang boleh dilayani di tempat ini. Berikan kepada mereka Tuhan Yesus kesehatan daripada-Mu Tuhan, berkat yang daripada-Mu Tuhan Yesus, sukacita yang daripada-Mu Tuhan selalu hadir dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menjadi satu-satunya Allah mereka Tuhan Yesus, yang menjadi sumber penghiburan bagi mereka yang berduka Tuhan, menjadi pemberi sumber jalan keluar bagi mereka Tuhan Yesus yang ada dalam keadaan masalah. Tuhan yang boleh selalu hadir dalam kehidupan mereka. Ajari Tuhan setiap jemaat-Mu untuk mengandalkan Engkau Tuhan. Ajari mereka Tuhan untuk tetap terus berada di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kami, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, berkati Tuhan setiap pendidikan setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Berkati studinya semua Tuhan, di dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan, supaya kiranya Tuhan apa yang boleh rencanakan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Baik mereka yang boleh terlibat Tuhan Yesus dalam pelayanan, kami serahkan terus ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga mereka setia Bapa, semakin lebih lagi, lebih luar biasa lagi dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Yang belum terjun dalam pelayanan Tuhan, kami berdoa supaya kiranya Tuhan di hari-hari yang akan datang, mereka mau datang untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, berjalannya Tuhan gereja kami ini Tuhan Yesus tidak lepas daripada pemimpin yang boleh memimpin di gereja kami ini Tuhan Yesus.
Tuhan yang boleh memberkati pemimpin kami di tempat ini Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk pendeta kami, Bapak Gembala kami di tempat ini dan juga Ibu Gembala kami, Pastor Ishak dan Pastor Vivi Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Hikmat yang daripadamu turun atas mereka Tuhan. Pengurapan yang daripadamu turun atas mereka Tuhan Yesus. Sehingga mereka Tuhan boleh mampu untuk melayani Engkau Tuhan, memberikan pelayanan yang terbaik guna hormat untuk bagi nama-Mu. Berkati kesehatan mereka Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, berkati anaknya Tuhan Yesus. Semua Tuhan dalam aspek kehidupannya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus yang boleh memberkati. Dan apapun Tuhan yang boleh mereka rencanakan demi kemajuan gereja kami Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati. Bapa yang baik dalam surga, biarlah kiranya Tuhan Engkau berkati gereja kami Tuhan Yesus. Mulai dari gereja pusat yang ada di Babatan ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Gereja cabang yang ada di Kondang Merak Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati. Bahkan gereja cabang yang ada di Kalijudan, kami serahkan juga ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, gereja kami yang baru Tuhan izinkan kembali lagi Tuhan Yesus, untuk boleh kami dirikan Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati gereja yang ada di Grand City Tuhan Yesus. Semua Tuhan pelayanan Tuhan yang boleh Tuhan izinkan untuk gereja kami ini, kami serahkan sepenuhnya. Semua guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu, semua untuk meninggikan nama-Mu dan berjalan bersama dengan Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang baik di dalam kerajaan surga, kami teringat untuk keluarga kami, saudara-saudara kami Tuhan, jauh dekat dari sisi kami Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan boleh memberkati mereka sebagaimana Tuhan boleh memberkati kami di tempat ini Tuhan Yesus. Dan saat sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Marilah Tuhan Engkau berbicara melalui hamba-Mu yang boleh Tuhan pilih Bapa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena pagi hari ini adalah berkat Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada karena kemurahan Tuhan. Kembali Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi penuntun setiap langkah kehidupan kita, yang menjadi penguat kita di dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Pagi hari ini di dalam doa pagi kita sampai pada pembacaan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Kita akan membaca pasal ini Bapak Ibu dan kita akan merenungkan dan mempelajari apa yang dapat kita renungkan dari pasal ini sehingga kita dikuatkan oleh firman Tuhan pagi hari ini. Di pasal yang ke-12, Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba
berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Singkatnya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu-pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukannya bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Herodes mati. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama, mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian, karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka, dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan semakin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah jauhnya pembacaan kita pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita pagi hari ini, kita melihat kembali apa yang dialami oleh para rasul di dalam sejarah gereja mula-mula. Bagaimana penganiayaan demi penganiayaan yang dialami oleh jemaat mula-mula. Dan kita melihat di pasal ini Bapak Ibu bahwa Yakobus, ya, saudara Yohanes, sudah dihukum mati karena imannya kepada Kristus. Dan kita melihat bahwa jemaat mula-mula secara manusiawi mereka mengalami ketakutan, ya, karena mereka terancam.
Dan kita melihat di pasal ini Bapak Ibu bahwa Herodes ya melihat bahwa ketika orang-orang percaya dianiaya dan orang-orang Yahudi disenangkan, dia malah menggunakan kesempatan itu, malah melakukannya lebih lagi, sehingga pada waktu itu mempertahankan iman adalah sesuatu yang sulit ya, karena bagi orang-orang yang tidak percaya itu adalah sebuah kebodohan ya, di mana orang-orang percaya dianiaya, mereka berani mati demi sesuatu yang bagi mereka yang tidak percaya adalah sesuatu yang sia-sia. Tapi bagi kita yang percaya, ini adalah suatu kepastian di dalam mengikut Yesus. Ini adalah suatu pengharapan yang pasti, sesuatu yang berharga. Dan ini adalah anugerah Allah bagi orang-orang pilihannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di dalam kisah di mana Petrus dilepaskan dari penjara. Ia bebas karena pertolongan Allah. Ia dilepaskan karena Allah masih punya rencana atas kehidupan Petrus. Dan bagaimana Allah ingin memakai Petrus lebih lagi di dalam pelayanannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita merenungkan sebuah inspirasi yang sangat penting bagi kita ya. Sesuatu yang penuh kuasa. Ya, di pasal 12 ini adalah kisah yang menggambarkan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita, bahkan ketika segala sesuatu tampaknya tidak berjalan seperti yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini juga mengingatkan kita bahwa ketika kita berada di dalam situasi yang sulit, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia bekerja, dia tidak pernah berhenti, berdiam diri. Bahkan melalui kesulitan dan tantangan yang kita hadapi, dia bekerja di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Dan dari cerita ini, ya kita telah menyaksikan bagaimana penganiayaan demi penganiayaan dialami oleh jemaat dan terkhususnya Petrus yang berada di penjara pada waktu itu. Ya, sehingga kita melihat Bapak Ibu, bagaimana kisah ini dapat berbicara kepada kita hari ini dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sedang menghadapi tantangan. Ya, dan yang pertama menjadi perenungan bagi kita dari pasal ini adalah bahwa Tuhan mendengar doa yang tulus. Tuhan mendengar doa yang tulus di ayat yang kelima, dibangun dari ayat yang kelima. Di tengah kesulitan, kita seringkali merasa doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kisah para rasul ini, bagaimana kita melihat bagaimana jemaat berdoa dengan tulus, dengan tekun ya bagi Petrus. Ya, mereka berdoa untuk Petrus. Mereka tidak hanya berdoa sekali, tapi dua kali, tapi berdoa tanpa henti. Ya, mereka berdoa dengan tekun. Pada saat itu mereka tidak tahu pasti apa yang akan terjadi. Tapi mereka tetap setia di dalam doa mereka, di dalam ketulusan mereka, ya, di dalam penganiayaan yang mereka hadapi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita percaya bahwa doa kita memiliki kuasa hari ini? Ya. Apakah kita tetap bertekun di dalam doa meskipun keadaan tampaknya tidak berubah, meskipun kita tidak mengerti, ya, meskipun kita tidak tahu bagaimana penyelesaian dari apa yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi mari kita bertekun di dalam doa kita. Ketika pintu-pintu kelihatannya tertutup, ketika semua kelihatan mustahil, ya, kita harus tetap berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan mendengar setiap doa kita. Tuhan mendengar setiap harapan kita.
Dan perlu kita ketahui bahwa Dia bukanlah Allah yang tertidur. Dia bukanlah Allah yang mati, tapi Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang menjawab setiap doa dan permohonan kita tepat pada waktunya. Ya, sehingga kita mempunyai pengharapan untuk tidak kehenti-hentinya berdoa kepada Allah. Untuk kita bertekun di dalam doa kita. Mungkin hari-hari ini kita mulai lemah di dalam doa-doa kita. Ya, kita berpikir tidak ada artinya kita berdoa, ya. Tetapi di dalam pengharapan kita pagi hari ini, lewat perenungan kita pagi hari ini, mari kita kembali menyala di dalam doa kita. Mari kita kembali nyalakan semangat kita untuk bertekun di dalam doa, di dalam pengharapan kita akan Kristus, di dalam menjalani hari-hari kita. Mari kita berjalan di dalam kehidupan kita dengan doa yang teguh, doa yang kuat di dalam hari-hari kita. Dan kita akan menerima kekuatan yang daripada Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan pagi hari ini, yang kedua kita belajar dari pembacaan kita adalah bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang tidak terduga, ya. Di ayat 6 sampai ayat yang ke-11 kita melihat, ya, ada cara Tuhan yang begitu unik yang dialami oleh jemaat, oleh bahkan Petrus sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita seringkali berpikir bahwa ketika Tuhan bekerja, Dia harus sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita harapkan. Namun kita melihat di pasal 12 ini, kita melihat bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang sangat tidak kita duga. Ya, Petrus yang berada dalam penjara sangat ketat, tiba-tiba dibebaskan oleh malaikat. Ya, dia dibebaskan dari pintu-pintu, ya, yang begitu tebal. Ada 4 lapis penjara yang digunakan untuk mengurung Petrus. Ya, tetapi kita melihat cara Tuhan yang tidak terduga. Ya, malaikat Tuhan membimbingnya keluar. Ya, bahkan Petrus sendiri tidak menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang nyata. Petrus berpikir ini adalah sebuah mimpi. Namun di dalam perjalanannya keluar dari lorong penjara itu, dia menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang nyata. Ini adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin seringkali di dalam doa-doa kita memikirkan bagaimana seharusnya doa kita dijawab, bagaimana seharusnya harapan kita terjadi. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari pasal ini, mari kita belajar dan merenungkan bahwa Tuhan punya cara yang terbaik dalam menjawab setiap doa kita. Tuhan punya cara yang unik. Jalan Tuhan bukan jalan kita bukan jalan Tuhan. Rancanganku bukan rancanganmu, kata firman Tuhan. Ya, ada cara Tuhan yang begitu luar biasa, yang melampaui segala akal dan pikiran kita untuk menjawab setiap doa dan permohonan kita. Mari jangan batasi cara Tuhan bekerja dengan cara kita, bekerja di dalam hidup kita. Ya, kita sering ingin tahu Tuhan bekerja, ya, dengan cara yang kita harapkan, tetapi seringkali kita melihat bahwa Tuhan punya cara yang terbaik, ya, cara yang tidak terduga. Ya, Tuhan punya cara yang banyak untuk menolong kita. Dia tidak kehabisan cara. Ya, sebab itu mari kita percayakan seluruh kehidupan kita
dengan seutuhnya kepada Tuhan, berserah penuh kepada rancangan Tuhan dalam setiap doa-doa dan permohonan kita. Tuhan lebih tahu yang terbaik. Ya, Dia selalu bekerja untuk kebaikan kita, bahkan sekalipun itu di dalam sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita, mungkin sekalipun itu sesuatu penderitaan di dalam kehidupan kita. Di dalam segala hal yang terjadi, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kita merenungkan dari pasal ini adalah bahwa pintu yang terbuka adalah bukti kuasa Tuhan. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, maha kuasa, sanggup melakukan segala sesuatu dengan kehendak-Nya. Ya, sebab itu kita tidak perlu takut, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Ya, kita melihat setelah Petrus dibebaskan, dia pergi ke rumah Maria, ya, ibu Yohanes, ibu Markus, ya, dan di sana ia mengetuk pintu. Ketika seorang pelayan perempuan membuka pintu dan melihat Petrus, saking senangnya dia, ya, ia tidak terlebih dahulu membuka pintu, tapi dia menceritakan dahulu kepada jemaat yang ada di dalam rumah bahwa Petrus berdiri di luar. Dan jemaat yang bertekun di dalam doa juga mereka tidak percaya pada mulanya bagaimana mungkin Petrus bisa keluar dari penjara. Ya. Tapi ini kita melihat bahwa pasal ini menunjukkan betapa besarnya kuasa Tuhan. Ya, mereka bahkan tidak bisa membayangkan bahwa doa mereka telah dijawab dengan begitu luar biasa. Sehingga pagi hari ini Bapak Ibu, kita melihat bahwa pintu yang terbuka oleh Tuhan adalah tanda bahwa Dia hidup. Dia Allah yang hidup. Dia bekerja di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Dia bekerja di tengah-tengah kita orang-orang percaya. Ya, kadang-kadang kita merasa heran atau tidak percaya ketika Tuhan menjawab doa kita dengan cara yang sangat luar biasa. Ya, ketika Tuhan membuka pintu bagi kita, mari kita jangan ragu untuk berjalan melalui pintu itu dengan iman kita, dengan iman yang teguh. Karena itu adalah bukti bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat, mengontrol seluruh kehidupan kita. Jangan takut untuk mengambil langkah, ya, di dalam kehidupan kita. Dia pasti membuka jalan dan memberikan kemenangan bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Sehingga Bapak Saudara, di dalam kehidupan kita pasti akan menghadapi tantangan, kita pasti akan menghadapi masalah dan masa sulit. Sebab itu mari dalam situasi yang kelihatannya tanpa jalan keluar, tidak ada jalan keluar, mari kita melihat, belajar dari kisah Petrus ini bahwa Tuhan selalu mendengar doa kita. Tuhan selalu menjawab doa kita sekalipun kita belum mengerti dan mendengar jawabannya hari ini. Tapi waktu Tuhan yang terbaik akan menjawab doa kita dengan cara yang tidak terduga. Dan ketika Dia membuka pintu, itu adalah bukti kuasa Tuhan yang tidak terbatas dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa agar kita selalu memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, untuk kita menerima kekuatan, ya, siap menerima cara Tuhan yang tidak terduga. Mari kita biarkan setiap pintu yang Tuhan buka dalam hidup kita menjadi tanda bagi dunia bahwa kita memiliki kuasa Tuhan yang hidup dan berkuasa di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga melalui kehidupan kita, kita boleh bersaksi akan kebaikan Tuhan, bersaksi akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Demikianlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya memberkati kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu. Oleh karena anugerah Tuhan kami ada hari ini. Tuhan, kami menyadari bahwa di dalam segala musim kehidupan kami, masa-masa sulit yang mungkin datang menghampiri kehidupan kami, ada banyak penjara-penjara di dalam kehidupan kami. Mungkin itu penjara kekhawatiran, ketakutan yang mengurung kami untuk melangkah maju. Sebab itu kami berdoa, Roh-Mu bekerja di dalam hidup kami, sehingga Tuhan memampukan kami untuk keluar dari setiap penjara-penjara yang menghalangi kami maju di dalam Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin dan tuntun langkah kami di dalam menjalani hari-hari kami. Di setiap musim kehidupan kami, biarlah Tuhan campur tangan. Apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan di sepanjang hari ini, Tuhan kiranya itu mempermuliakan nama Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dan menolong kami menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kasih Tuhan bagi setiap kita yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya, kita tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Kristus turun ke dunia, Dia telah rendahkan dirinya, ganti insan yang berdosa. Dia berikan pengharapan. Haleluya. Puji Kau Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, karena begitu besar kasih-Mu, karena begitu besar cinta-Mu, Kau merelakan diri-Mu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan.
Kristus turun ke dunia. Dia telah merendahkan dirinya. Dia telah rendahkan dirinya, menggantikan setiap kita yang berdosa. Oh, ganti insan yang berdosa. Dia berikan pengharap. Mari bersama angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan dan katakan, oh haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Ku puji Kau Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Mari menyembah Dia bersama. Ku sembah Kau Yesus, oh, karena begitu besar kasih-Mu. Amin. Karena begitu besar cinta-Mu, Engkau merelakan dirimu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan. Karena begitu besar kasih-Mu, ya Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Engkau merelakan dirimu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Oh, di dalam-Mu Tuhan. Segala dosaku, segala dosaku, masa laluku telah Kau bayar dengan darah-Mu. Pergumulanku dan deritaku telah Kau tebus di atas salib-Mu. Segala dosaku, masa laluku, telah Kau bayar dengan darah. Segala pergumulanku, telah Kau tebus di atas salib-Mu. Mari angkat kedua tanganmu tinggi, bersama katakan, karena begitu besar kasih-Mu, karena begitu besar cinta-Mu, Kau merelakan dirimu disalibkan, supaya setiap orang beroleh kehidupan, supaya setiap orang. Saya undang Bapak Sandi untuk maju ke depan. Supaya setiap orang beroleh kehidupan dalam-Mu. Tepuk tangan buat karya penebusannya yang sangat mulia.